setelah terjadi kerusakan di setiap para nabi punya murid nih, punya pengikut. Pengikut di generasi awal masih murni, masih baik, masih menetapi ajaran para nabinya, aslinya. Ya, begitu generasi kedua, ketiga biasanya sudah mulai ada penafsiran-penafsiran, sudah mulai ditambah dan dikurangi, sudah mulai disesuaikan dengan adat, nafsu, kepentingan ekonomi, kepentingan politik, kepentingan tradisi, sehingga terjadi penyimpangan. Lama-lama rusak. Mulai ada kemusyrikan dan lain sebagainya. Maka disitulah kemudian Allah menurunkan nabi lagi, rasul lagi, untuk memurnikan tauhid. Maka umat menjadi satu lagi, umat wahidah. Satu kepercayaan, satu komando juga. Tidak ada perselisihan-perselisihan ketika dipimpin oleh Nabi. Tapi ya demikian lagi, setelah para Nabi itu wafat, generasi pertama baik. Tapi generasi kedua, ketiga, keempat sudah mulai terjadi penyimpangan lagi, rusak lagi. Maka pemaknaan umat wahidah ini, karena nasu umat wahidah ini, di setiap para nabi itu ketika dahulunya ditunggui para nabi, itu umat wahidah, umat yang satu. Nah ini yang kemudian terjadi penyimpangan itu, yang di dalam Al-Quran disebut walladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladayhim farihun. Itu. Nah, disitulah kemudian terjadi kemusyrikan, terjadi banyak penyelewengan. Maka tidak satu lagi umat, berpecah belah, tidak satu tekad lagi. Oh, menurut saya begini, menurut saya begitu, dan seterusnya. Ya, walladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Ayo, sudah pernah saya sampaikan itu, surat apa, ayat berapa? Ayo. Yang nemu tak kasih hadiah daging sekilo. Ayo. Walladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Sudah pernah saya sampaikan itu. Al-Mu'min 53. Harum 32. Coba dibuka ya. Ada dua itu. Harum 32, Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Harum 32, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Shadaqallahul adzim. Ini baca Pak Yen tadi. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an ulu hizbin bima ladayhim farihun. Orang-orang yang memecah belah agamanya, dulunya satu gitu ya toh. Tapi ketika ditungguin Nabi, ditunggu oleh para rasul, jadi satu. Satu umat, satu. Kalau ada mau penyimpangan, diluruskan. Kalau mau ada penafsiran yang berbeda, dibetulin. Kalau mau ada ini, ditegur. Perpecahan, begitu. Jadi tidak dibolehin. Kemudian ada penafsiran yang berbeda, sampai praktek yang berbeda, tidak mungkin dibetulin. Tidak mungkin. Jadi kata siapa perbedaan praktek ibadah itu rahmah? Ya, di masa Rasulullah ya diluruskan ya. Jadi yang dimaksudkan nasus itu adalah di masa para nabi. Kalau pertama tadi tafsirnya di masa Nabi Adam satu ya. Kemudian selanjutnya meskipun ada kerusakan di setiap para nabi, itu kemudian
satu tauhid. Penafsiran ya satu dan seterusnya. Tapi kemudian ada kerusakan. Lalu jadi satu lagi, tapi ya dirusak lagi. Nah itu setiap generasi. Sampai ketika Nabi Ibrahim jadi satu lagi sebagai agama yang hanif, tapi begitu kepada turunan-turunannya, ya terjadi fragmentasi lagi, terjadi polarisasi lagi, sampai kemudian dipecah belah lagi, akhirnya begitu terus sampai Nabi Musa, begitupun udah jadi satu di agama Yahudi saat itu dengan kitab Tauratnya, jadi satu penafsiran Taurat, nggak ada penafsiran berbeda-beda. Tapi ya kemudian berbeda lagi setelah Nabi Musa wafat, dilanjutkan. Yahudi juga terpecah belah loh ya. Dalam salah satu hadis disebutkan Yahudi terpecah belah menjadi 71 golongan. 71. Nah pada saat Nabi Isa diutus, itu untuk mengembalikan Taurat yang murni. Makanya Taurat itu disebut the Old Testament atau perjanjian lama, dan Bible atau Injil itu disebut the New Testament atau perjanjian baru. Karena sebenarnya isinya nggak jauh beda. Artinya Taurat itu meluruskan, Injil itu meluruskan kembali ajaran Taurat yang telah ditafsirkan secara berbeda-beda tadi oleh para ulama Bani Israel atau ulama Bani Israel. Ada dalam Al-Quran disebut ulama juga tuh. Maka Nabi Isa diutus Allah untuk membuat itu dengan segala mukjizatnya untuk menyatukan kembali kepada tauhid, di mana sebagian dari Bani Israel itu menganggap bahwa Uzair itu adalah anak Allah. Nah, di awal Nabi Isa dengan hawariyunnya 12 murid setianya itu kembali kepada tauhid, kepada la ilaha illallah. Begitu Hawariyun dengan 12 murid setianya itu. Tidak ada mengajarkan bahwa Isa adalah anak Allah, tidak ada. Nah, begitu sudah sampai di bawah, mulailah penafsiran-penafsiran yang berbeda, bahkan Injil pun ditulis sekian ratus tahun setelah Nabi Isa dirafa Allah. Nah ini makanya sampai hari ini tidak ada satu Injil pun yang sama isinya, beda semua. Cetakan ini, cetakan beda semua. Nah, penyelewengan itu kemudian sampai sekian ratus tahun kemudian Allah mengutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa kitab Al-Quran untuk lagi-lagi mengembalikan kepada tauhid. Satu, di masa Rasulullah Muhammad SAW umat Islam jadi satu. Ya meskipun awalnya ditentang, lama-lama juga punya murid, punya santri, punya jamaah, punya pengikut. Tapi satu tekad, tidak ada penafsiran berbeda, tidak ada, apalagi kok hari raya berbeda. Tidak ada Mazeh, tidak ada di masa Rasulullah, tidak ada. Rasulullah tidak pernah mengaku sebagai Syiah, Rasulullah tidak pernah mengaku sebagai Sunni, Rasulullah tidak pernah mengaku sebagai Sufi, tidak pernah. Rasulullah tidak pernah mengaku sebagai Sunni, tapi beliau meninggalkan sunnah. Itu kan? Rasulullah tidak pernah mengaku sebagai Syiah, tapi Rasulullah mengakui punya putri namanya Fatimah dan punya cucu namanya Hasan Husain. Ya, Rasulullah selalu mengaku wa ana minal muslimin, Muslim. It's your stuff. Gitu. Itu adalah barang-barang Anda itu, hai orang-orang yang mengatakan kamu Sufi, kamu Syiah, kamu Sunni, apalagi kemudian Islam terpecah menjadi 73 golongan, dan itu sudah dinubuahkan oleh Nabi zaman itu ya. Jadi pada saat masa Nabi kanan nasu ummatan wahidah, satu, tidak ada perpecahan itu, tidak ada. Jadi kalau ada yang membenarkan perpecahan dengan berlandaskan di masa Nabi juga terjadi itu perbedaan,
Perbedaan pendapat, iya, saya pun sepakat dengan perbedaan pendapat. Tetapi perpecahan tidak sepakat saya. Nah gitu loh, beda antara perbedaan pendapat dengan perpecahan. Beda. Apa yang dimaksud dengan perbedaan pendapat? Dalam diskusi. Apa yang dimaksud dengan perpecahan? Dalam aksi. Gitu loh. Kalau dalam diskusi, ayo kita ungkap, explore semua pendapat bisa jadi berbeda. Tetapi begitu sudah pada tingkat aksi, ini untuk kepentingan umat, kepentingan agama, maka harus satu tekad, satu tujuan, satu komando, begitu. Saya sudah berkali-kali sampaikan tentang beberapa contoh perbedaan pendapat di masa Rasulullah dalam diskusinya, dalam musyawarahnya, tetapi dalam tingkat aksi mesti satu.